Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Badriah Wulandari, SPD MA, selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nias Naini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2017B. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Sosiostilistik Tuturan Bahasa Ulama dalam Ceramah Ustadz Tengku Hanan At-Taqi. Di sini saya akan membahas beberapa hal. Bab 1, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian dan batasan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional. Bab 2 terkait kajian teori yang berisi tentang hakikat wacana, sosiolinguistik, gaya bahasa, hakikat ceramah. Yang ketiga mengenai metode penelitian yang terdiri dari subjek dan objek penelitian, instrumen penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, tahap-tahap penelitian, pengecekan dan keabsahan data. Oke, selanjutnya kita ke latar belakang. Dalam latar belakang ini dijelaskan alasan yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta data, referensi, dan temuan penelitian yang sebelumnya. Di mana di sini terdapat mengenai bahasa, gaya bahasa, media penyampaian dalam ceramah, menjelaskan penelitian terdahulu, dan alasan kajian dan alasan peneliti untuk membuat penelitian ini. Jadi, alasan peneliti tertarik dalam mengkaji penelitian ini karena peneliti tertarik dengan ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Hanan At-Taqi karena pembawaannya yang menarik, santai, menggunakan bahasa gaul, mudah dicerna, dan mudah dipahami oleh kalangan anak muda. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis faktor gaya berbahasa dalam wacana tuturan berbahasa ulama dalam ceramah Ustadz Hanan At-Taqi yang bertema keistimewaan istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor gaya berbahasa dalam wacana tuturan bahasa ulama dalam ceramah Ustadz Hanan At-Taqi yang bertema keistimewaan istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup penelitian dan batasan masalah. Peneliti membatasi masalah pada faktor gaya bahasa dalam wacana. Itu faktor bentuk intrinsik wacana, faktor bentuk ekstrinsik wacana, bentuk dominan gaya bahasa, tuturan bahasa Ustadz Hanan At-Taqi dalam ceramah, keistimewaan istighfar dalam kehidupan sehari-hari di media YouTube. Manfaat penelitian terdapat menjadi dua macam, manfaat teoritis. Antara lain, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan sebagai referensi untuk pembaruan penelitian selanjutnya. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan menambah keilmuan yang positif untuk membaca. Yang ketiga, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. Sedangkan manfaat praktis, antara lain, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan bagi peneliti dan pembaca agar menjadi insan akademis yang baik. Yang kedua, sebagai karya ilmiah dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah seminar. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Ustadz Hanan At-Taqi dalam mempertahankan ciri khasnya dalam menyampaikan dakwah dan untuk terus menciptakan konten-konten dakwah yang semakin kreatif. Definisi operasional, di sini terdapat beberapa definisi operasional, antara lain sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari perbedaan atau variasi bahasa yang digunakan di masyarakat sebagai penutur yang bertujuan untuk interaksi serta komunikasi, yang keberadaannya dipengaruhi oleh budaya terhadap cara suatu bahasa digunakan. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah keterampilan seseorang dalam menciptakan keindahan bahasa untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, dan pengalaman. Ceramah dalam pesan yang disampaikan kepada khalayak ramai dengan tujuan menyampaikan materi ajaran agama yang dilakukan dengan metode yang baik dan benar sehingga dapat diterima oleh pendengar. Selanjutnya ada Ustadz Hanan At-Taqi adalah seorang pendakwah Indonesia yang menyampaikan ceramahnya dekat dengan
seharian dan gaya anak muda. Selanjutnya ada kajian teori. Di sini terdapat beberapa kajian teori. Yang pertama ada hakikat wacana. Wacana merupakan satuan bahasa terlengkap di atas kalimat atau klausa yang disampaikan baik secara lisan seperti pidato, ceramah, kuliah, khutbah, dialog, dan lain-lain, maupun secara tulis seperti novel, cerpen, buku, surat kabar, dan lain-lain yang dilihat dari segi bentuknya bersifat kohesif dan dilihat dari segi maknanya bersifat koheren. Selanjutnya klasifikasi wacana berdasarkan bentuk. Wacana terdiri dari wacana deskripsi, wacana narasi, dan wacana eksposisi, wacana persuasi. Sedangkan wacana berdasarkan media penyampaiannya terdiri dari wacana tulis dan wacana lisan. Wacana berdasarkan jumlah penuturnya ada wacana dialog dan wacana monolog. Selanjutnya, analisis wacana. Analisis wacana merupakan salah satu cabang linguistik yang menganalisis pesan atau makna yang dimaksud oleh penulis yang berfokuskan pada catatan prosesnya, baik lisan maupun tulis, di mana bahasa merupakan faktor penting karena bahasa digunakan untuk menyatakan keinginan. Dalam analisis wacana ini terdapat faktor-faktor yang dapat dianalisis dalam mendeskripsikan gaya bahasa. Salah satunya adalah analisis faktor bentuk intrinsik wacana. Selanjutnya, sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah kajian yang menyusun teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Sosiolinguistik di samping mempelajari tatanan bahasa sehubungan dengan penuturnya sebagai anggota masyarakat, sosiolinguistik juga mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa, khususnya perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah keterampilan seseorang dalam menciptakan keindahan berbahasa untuk menyampaikan suatu ide, gagasan, dan pengalaman dengan memperlihatkan kualitas berbicara. Adapun jenis-jenis gaya bahasa. Yang pertama berdasarkan pilihan kata. Terdapat gaya bahasa resmi, gaya bahasa tak resmi, gaya bahasa percakapan. Yang kedua berdasarkan nada. Ada gaya sederhana, gaya mulia dan bertenaga, dan gaya menengah. Selanjutnya, berdasarkan struktur kalimat, terdapat gaya yang bersifat periodik, kalimat yang bersifat kendur, kalimat berimbang, dan berdasarkan langsung tidaknya makna. Sendi gaya bahasa. Gaya bahasa memiliki 3 unsur menurut Kraft, antara lain yang pertama kejujuran. Kejujuran berarti kita mengikuti aturan-aturan dan kaidah-kaidah yang baik dan benar dalam berbahasa. Selanjutnya sopan santun adalah memberi penghargaan atau menghormati orang yang diajak berbicara, khususnya pendengar atau pembaca. Yang ketiga menarik. Gaya bahasa yang menarik itu dapat diukur melalui beberapa komponen, yaitu variasi humor yang sehat, pengertian yang baik, tenaga hidup atau vitalitas, dan penuh daya khayal, imajinasi. Selanjutnya hakikat ceramah. Ceramah adalah pesan yang disampaikan di khalayak ramai dengan tujuan menyampaikan materi ajaran agama yang dilakukan dengan metode yang baik dan benar sehingga dapat diterima oleh kalangan pendengar. Ceramah yang baik adalah bila di ceramah tersebut dapat menarik perhatian para pendengar serta mudah ditangkap maksud dan tujuannya. Adapun bagian-bagian dalam ceramah, yang pertama ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mendekatkan hasil suatu penelitian. Jadi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan membuat deskripsi suatu situasi peristiwa, menginterpretasikan peristiwa serta berusaha menangkap makna dari suatu peristiwa. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Ustadz Tengku Hanan Attaqi, sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah tuturan bahasa ulama dalam ceramah Ustadz Hanan Attaqi. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data, yaitu teknik catat karena datanya berupa video. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu menonton video ceramah, mentranskrip ceramah, mencatat data berupa data analisis isi,
berupa data analisis isi, analisis bentuk, analisis struktur, analisis pola komunikasi, analisis piranti tambahan, faktor sosiolinguistik, faktor stilistika yang digunakan dalam penyampaian ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Hanan At-Taqi. Data penelitian. Wujud data penelitian berupa tulis dari keseluruhan transkrip ceramah Ustadz Hanan At-Taqi. Penelitian ini berupa data analisis isi, analisis bentuk, analisis struktur, analisis pola komunikasi, analisis piranti tambahan, faktor sosiolinguistik, faktor stilistika yang digunakan dalam penyampaian ceramahnya. Sedangkan sumber data penelitian ada dua, data primer. Jenis data yang dikumpulkan untuk kepentingan penelitian ini adalah data deskriptif. Data utamanya yang diambil yaitu transkrip dari video ceramah Ustadz Hanan At-Taqi dengan tema keistimewaan istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan data sekundernya merupakan data tambahan atau pelengkap dalam penelitian ini. Data tersebut meliputi buku, jurnal, internet, dan sumber lainnya yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap. Teknik pengumpulan data. Ada pertama, teknik simak merupakan cara yang digunakan seseorang untuk memperoleh data dilakukan dengan cara menyimak. Dalam hal ini, penggunaan bahasa yang disimak berupa penggunaan bahasa lisan yaitu tuturan ceramah Ustadz Hanan At-Taqi. Dalam teknik simak ini, peneliti menggunakan laptop sebagai alat bantu untuk menyimak ceramah Ustadz Tengku Hanan At-Taqi. Yang kedua, teknik catat adalah mencatat beberapa bentuk yang relevan bagi penelitian dari penggunaan bahasa secara tertulis. Teknik catat merupakan teknik lanjutan yang dilakukan ketika menerapkan teknik simak. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara mencatat tuturan ceramah Ustadz Hanan At-Taqi. Teknik pengumpulan data. Analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber-sumber dokumen, buku-buku, koran-koran, majalah, dan lain-lain. Langkah-langkah dalam menganalisis data yang dilakukan antara lain memilih salah satu video ceramah Ustadz Hanan At-Taqi yang ada di YouTube. Yang kedua, mengunduh video ceramah Ustadz Hanan At-Taqi di YouTube yang bertema istighfar. Yang ketiga, menonton video ceramah Ustadz Hanan At-Taqi dengan sesama dan mentranskrip tuturan ceramah yang disampaikan. Yang keempat, mengamati sikap gestur Ustadz Hanan At-Taqi ketika menyampaikan ceramahnya. Yang kelima, mengamati gaya berbahasa Ustadz Hanan At-Taqi ketika menyampaikan ceramahnya. Yang keenam, menghubungkan data transkrip tuturan dengan sikap gestur pada penutur. Yang ketujuh, mengamati gestur sikap yang sering digunakan oleh penutur. Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah penganalisisan data menggunakan analisis deskriptif. Dalam analisis ini, peneliti menggunakan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi data, yang kedua, mendeskripsikan data, yang ketiga, menginterpretasikan data. Setelah semua tahapan dilakukan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan hasil penelitian. Selanjutnya, tahap-tahap penelitian. Ada tahap persiapan, di mana peneliti mempersiapkan pedoman dan kebutuhan penelitian yang akan digunakan selama penelitian. Tahap persiapan ini meliputi penyusunan rancangan penelitian yang dimulai dari merumuskan tujuan penelitian, merumuskan gambaran operasional kerja secara sistematis. Yang kedua, menentukan studi pustaka untuk menentukan landasan teori sebagai rujukan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Selain itu, pada tahap persiapan yang paling penting adalah menyiapkan audio visual yang ada di YouTube yang menjadi sumber data penelitian berupa tayangan video ceramah Ustadz Hanan At-Taqi. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Tahap melaksanakan yang dilakukan ada beberapa tahap, meliputi pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data berupa catatan kutipan-kutipan yang sesuai dengan kebutuhan analisis, yaitu sosio-stilistik tuturan bahasa ceramah Ustadz Hanan At-Taqi. Selanjutnya, menginterpretasi data secara kualitatif dan deskriptif. Selanjutnya ada tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian ini juga disebut dengan penyusunan laporan penelitian. Meliputi penyusunan yang pertama, menyusun konsep dasar terkait laporan yang akan disusun. Yang kedua, penulisan laporan. Pengecekan dan keabsahan data. Pengecekan dan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, triangulasi dengan sumber, yakni mengecek keajakan data melalui objek yang sama untuk ditujukan pada sumber data sehingga peneliti merujuk pada sumber data sebagai triangulasi sumber. Yang kedua, triangulasi metode, yaitu membandingkan kebenaran atau informan data yang diperoleh dicek melalui dokumen yang relevan. Yang ketiga, triangulasi teori,
yaitu merujuk pada sumber teori yang digunakan dalam penelitian untuk memperkuat data. Nah, itu tadi presentasi proposal penelitian saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.